Seorang siswa SMK di Bogor melayangkan somasi terhadap pihak sekolah setelah dikeluarkan dari program asrama karena serangkaian pelanggaran berat. Kuasa hukum sekolah SMK IDN menegaskan sanksi DO diberikan karena siswa berulang kali merokok, chat mengarah pacaran, dan mengakses konten dewasa. Pelanggaran merokok bahkan dilakukan saat siswa mengikuti program backpacker di luar negeri, termasuk di area Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Meskipun pihak orang tua menuding sekolah tidak berizin, tim kuasa hukum SMK IDN membantah keras tuduhan tersebut dengan menunjukkan bukti izin resmi dari Pemprov Jabar sejak 2019. Di sisi lain, kuasa hukum siswa menolak semua tuduhan pelanggaran, menuding balik sekolah telah menelantarkan anak kliennya karena memulangkan siswa secara sepihak dari program di Cina. Merasa dicemarkan nama baiknya atas tuduhan sekolah ilegal, SMK IDN membalas dengan melaporkan pihak kuasa hukum siswa ke Polres Bogor atas dugaan tindak pidana hoaks dan pelanggaran Undang-Undang ITE. Sekolah menjelaskan status siswa SMK tidak dicabut, hanya dikeluarkan dari asrama dan siswa tetap diizinkan mengikuti ujian dan menerima rapor. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Siswa di drop out gara-gara merokok dan nonton video kepekop. Orang tua tidak terima, lalu melayangkan somasi resmi ke sekolah. Kan dari kemarin aku udah bilang, kalau ketemu kasus yang kayak gini, nggak usah diapa-apain, biarin aja, kalau bisa difasilitasi. Anda mau tegur, nanti dibilang itu bullying secara verbal. Anda tabok, dibilang melakukan kekerasan. Anda melakukan sanksi administratif seperti ini, langsung kena somasi. Makanya, paling bener kalau nurani menolak untuk memfasilitasi, ya udah pakai kacamata kuda. Ada seorang siswa di salah satu SMK di Kabupaten Bogor melakukan pelanggaran berat hingga diberikan SP dan akhirnya di DO. DO-nya ini bukan di SMK-nya ya, tapi di pesantrennya. Karena dapodiknya masih terdaftar di SMK IDN sebagai siswa. Karena di DO dari pesantren, akhirnya siswa tersebut dikembalikan ke orang tuanya untuk belajar dari rumah. Kemudian sekolah mendapatkan somasi dari orang tua siswa yang di DO tersebut. Ini apa sih, Cok? Maksud gua, lu anak bapak ini kan merokok dan menonton porno memang di sekolah gitu. Ya wajar kalau di DO, Pak. Kecuali anak bapak berprestasi terus di DO. Baru bapak boleh somasi sekolahnya. Ini sekolahnya mau disomasi. Ini yang lebih aneh lagi kalau ntar somasinya diterima. Jujur ya, gue selaku orang yang berada di instansi pendidikan, gue tuh miris gitu. Kenapa masih ada orang tua yang tahu anaknya itu salah tapi tetap ngotot mau dibela? Bapak, tolong Pak, ini anak bapak tuh salahnya udah double nih. Merokoknya di sekolah, nonton pornonya di sekolah. Terus kenapa bapak malah somasi sekolahnya? Ini guys, siswa di Bogor di DO dari sekolah gara-gara merokok sama nonton blue film. Pihak orang tuanya sepertinya tidak terima, mereka mensomasi pihak sekolah. Ya, pertanyaannya kan ini kalau dilakukan di sekolah, kejadiannya misalnya di sekolah kan, sekolah juga punya kewenangan atau kewajiban untuk menertibkan murid-murid yang sekolah di tempatnya gitu loh. Orang tuanya mungkin mereka merasa, loh kok langsung dikeluarkan, tidak ada peringatan bla 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 gitu. Nah, pertanyaannya ini apakah yang pertama atau yang keberapa kali anak itu melakukannya? Ya mungkin pihak sekolah berkata, ini anak ini takut mempengaruhi teman-temannya nonton video seperti ini. Ya, menurut kalian guys, pihak sekolah ini tepat atau mungkin tindakannya kurang tepat, mungkin peringatan dulu atau seperti apa? Ya kalian pasti tahu lah jawabannya seperti apa, jadi mungkin bisa komen seperti apa yang harus dilakukan pihak sekolah ini.
Lagi dan lagi siswa SMK ini di-DO karena merokok dan menonton hal-hal yang tidak senonoh. Dan herannya orang tuanya itu melakukan somasi terhadap sekolah. Mereka mengatakan bahwa yang dituduhkan itu tidak benar. Bahkan orang tua korban ini menyinggung izin operasional sekolah dan menilai keputusan DO ini tidak sah. Jadi beberapa waktu lalu ada seorang siswa yang sekolah di SMK Islamic Development Network atau disingkat dengan IDN di Kabupaten Bogor, yang dia itu dikeluarkan karena udah berulang kali kedapatan merokok dan menonton video yang tidak senonoh. Tahu kan? Nah, anak ini namanya Yogi, sempat dipulangkan dari kegiatan luar negeri karena masalah ini. Orang tuanya nggak terima karena menganggap seperti menelantarkan anak karena takut terjadi kenapa-kenapa sewaktu pulang ke tanah air. Kemudian foto anaknya yang menggunakan shisha itu sebatas gaya-gayaan katanya, dan tidak bisa dibuktikan karena anaknya aja nggak mengaku, ujarnya. Tapi pihak sekolah tegas banget dan mengatakan bahwa IDN itu berizin resmi. Dan tuduhan yang dilayangkan kepada Yogi itu bukan tuduhan yang ilegal. Peraturan sekolah sudah mencantumkan tata tertib dan sudah diketahui oleh siswa dan orang tua. Jadi mau gimana lagi? Kalau mau kalian orang tua didik anak kalian di rumah, nggak usah bawa lagi ke sekolah. Bikin susah sekolah aja. Gila sih, anak dikeluarin sekolah karena ngerokok di Masjidil Haram dan Nabawi. Malah sekolahnya yang kena somasi. Kasus SMK IDN Bogor, teman-teman, ini bikin nampar logika kita sih. Kalian bayangin dulu ya, pihak sekolah ini udah tegas nerapin aturan pesantren kena pelanggaran berat, tapi malah dituduh macem-macem sampai dilaporin balik. Dan jujur teman-teman, gue nggak mau bahas hukumnya ya, tapi gue mau bahas mindset orang tuanya. Please dengerin baik-baik, guru itu pendidik, bukan montir bengkel akhlak. Banyak orang tua sekarang itu salah logika teman-teman, karena pendidikan pertama itu adanya di rumah, namanya pendidikan keluarga alias informal. Sebelum anak diserahkan ke sekolah, harusnya gelas mereka itu udah terisi setengah sama apa, sama adab dan akhlak dari orang tuanya. Tugas guru itu yang ngisi sisanya, pakai apa, pakai ilmu, pengetahuan dan skill, bukan ngebangun adab dari nol gitu loh. Masalahnya sekarang teman-teman ya, banyak anak dikirim ke sekolah dengan gelas kosong, bener-bener kosong, nol adab, nol etika. Giliran guru berusaha ngisi itu dengan ketegasan, gurunya malah dilaporin polisi, somasi lah, dianggap melanggar HAM lah. Satu pertanyaan buat kalian para orang tua, kalian mau anak pintar atau anak beradab? Karena kalau mau beradab, yaitu PR kalian di rumah, dengan limpahin semua ke guru, terus cuci tangan ketika guru ngelakuin kesalahan gitu. Sekolah itu tempat cari ilmu, Pak. Bukan tempat laundry karakter anak yang gagal kalian didik di rumah. Yah, stop jadikan sekolah bengkel akhlak. Kasus SMK IDN yang disomasi karena mecat siswa bermasalah, malah ngerokok di Masjid Haram. Dibukti bersama teman-teman. Bukti kalau banyak orang tua yang gagal paham fungsi sekolah. Ingat ya, guru itu pendidik, bukan montir yang tugasnya benerin kerusakan. Hah? Ini seriusan ada sekolah yang disomasi sama orang tua siswa karena diduga nggak terima anaknya di DO karena diduga ketahuan ngerokok dan nonton video XXX. Guys, udah pada denger belum kalau ada SMK di Bogor yang disomasi sama orang tua siswa gara-gara orang tuanya ini diduga nggak terima anaknya di DO dari sekolah akibat diduga ketahuan ngerokok dan ketahuan nonton video XXX. Nah, kronologinya si siswa ini kabarnya emang udah beberapa kali ketahuan ngerokok, terus chattingan yang mengarah ke pacaran dengan lawan jenis, dan juga diduga ngebuka situs XXX yang ketahuan lewat spyware sekolah, yang mana semua dugaan pelanggaran tersebut masuk ke dalam kategori pelanggaran berat, dan hal ini juga udah diinformasikan ke orang tua dan juga ke siswa saat mau mendaftar ke sekolah tersebut. Dan kabarnya si siswanya ini ketahuan ngerokoknya itu di area Madinah dan juga Mekah, tepatnya di Masjidil Haram dan juga di Masjid Nabawi ketika lagi ada program backpacker dari sekolah tersebut, dimana emang umroh itu jadi salah satu bagian nih dalam rangkaian si backpacker ini. Tapi si orang tua siswa yang diduga di DO ini nggak terima. Dia ini ngesomasi lah sekolahnya dan diduga bikin pernyataan di sosial media kalau sekolahnya ini nggak berizin dan ilegal. Bahkan si orang tua siswa ini juga diduga bikin gugatan perdata ke sekolahnya. Tapi pernyataan ini dibantah lah sama pihak sekolah dan mereka bilang kalau sekolahnya emang udah berizin dari tahun 2019, dan akhirnya mereka nuntut balik dengan
dengan mengajukan gugatan pidana ke orang tua siswa. Dan dari pihak sekolah juga bilang kalau si siswanya ini cuman di DO dari sisi pesantrennya aja, tapi secara data di SMK-nya si siswanya ini masih aktif. Jadi FYI guys, sekolahnya ini juga ada kayak semacam program pesantren dan SMK gitu teman-teman. Tapi gue bingung juga sih kalau orang tuanya bilang kalau si sekolahnya ini nggak punya izin dan ilegal gitu teman-teman. Kenapa nggak dicek pas dari awal daftarin anaknya? Ya nggak sih? Menurut kalian gimana?